Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Manajemen Study Group yang kedua mengenai mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Baiklah, perkenalkan saya Resti Anggraini. Di sini kita akan membahas beberapa contoh soal beserta pembahasannya mengenai beberapa materi. Baiklah, materi yang pertama ada fungsi permintaan dan penawaran. Kemudian materi yang kedua ada turunan fungsi, dan yang ketiga keuntungan produsen. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu fungsi permintaan dan penawaran. Diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah Q sama dengan 12 min 2P. Sedangkan fungsi penawarannya adalah Q sama dengan min 4 plus 2P. Jika pemerintah menetapkan subsidi sebesar 2 per unit, maka hitunglah A. Titik keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi, B. Berapa subsidi yang diterima produsen dan konsumen, dan C. Berapa besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Baiklah, untuk penyelesaian soal tadi, diketahui fungsi permintaannya yaitu QD sama dengan 12 min 2P, dan fungsi penawarannya yaitu QS sama dengan min 4 plus 2P. Nah, yang pertama kita akan mencari keseimbangan sebelum subsidi. Maka langkah yang pertama yaitu QD sama dengan QS. QD-nya yaitu 12 min 2P dan QS-nya min 4 plus 2P. Nah, selanjutnya kita samakan yang sejenis sehingga menjadi min 2P sama dengan min 4 min 12. Kemudian min 2P itu menjadi min 4P sama dengan min 16. Nah, selanjutnya di sini kita dapat P sama dengan min 16 dibagi min 4. Sehingga P sebelum subsidi itu nilainya sebesar 4. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, kita sudah mendapatkan P, maka selanjutnya kita substitusikan nilai P tersebut ke dalam persamaan fungsi QD sama dengan 12 min 2P, sehingga 12 min 2 dikali 4. 2 dikali 4, 8, sehingga 12 dikurang 8 sama dengan 4. Jadi, nilai Q sebelum subsidi itu 4. Nah, sehingga keseimbangan sebelum subsidi nilainya itu adalah 4,4. Selanjutnya kita akan mencari keseimbangan pasar setelah subsidi. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa fungsi permintaannya yaitu QD sama dengan 12 min 2P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 4 plus 2P. Nah, persamaan fungsi ini harus kita ubah menjadi persamaan PD sama dengan dan PS sama dengan, sehingga menjadi yang QD menjadi PD sama dengan min 0,5 Q plus 6 dan PS-nya 0,5 Q plus 2. Selanjutnya, masukkan fungsi persamaan tersebut ke nilai subsidi sehingga menjadi PS aksen, ini rumusnya PS aksen sama dengan PS dikurang subsidi, sehingga PS aksen sama dengan 0,5 Q ditambah 2 dikurang 2. Nah, angka 2 yang terakhir ini merupakan nilai subsidi sesuai dengan yang tertera pada soal. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai dari PS aksen sama dengan 0,5 Q. Selanjutnya tentukan titik keseimbangan setelah subsidi. Nah, di sini maka PD sama dengan PS aksen dan PD-nya tadi yaitu min 0,5 Q plus 6 serta PS aksennya tadi kita dapatkan 0,5 Q. Sehingga menjadi kita samakan yang sejenis sehingga min 0,5 Q min 0,5 Q sama dengan min 6. Dan di sini kita mendapatkan min Q sama dengan min 6. Nah, di sini karena nilai Q-nya itu min, kita harus membuatnya menjadi positif sehingga dari kedua sisi tersebut kita kalikan dengan min 1. Sehingga di sini kita dapatkan nilai Q setelah subsidi itu yaitu sebesar 6. Nah, selanjutnya kita cari P setelah subsidi, nilai P setelah subsidi.
Nah, di sini kita cari dengan cara mensubstitusikan nilai Q setelah subsidi yang sudah kita dapat tadi ke dalam persamaan PS aksen, yaitu 0,5 Q, sehingga 0,5 dikali 6, dan kita dapatkan nilai P setelah subsidi yaitu 3. Jadi, keseimbangan setelah subsidi adalah 6,3. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari berapa subsidi yang diterima oleh produsen dan konsumen. Nah, yang pertama, kita mencari subsidi yang diterima oleh konsumen dengan rumus SK sama dengan nilai P sebelum subsidi dikurangi nilai P sesudah subsidi, sehingga 4 dikurang 3 sama dengan 1 per unit. Selanjutnya, kita mencari subsidi yang diterima oleh produsen dengan rumus SP sama dengan S dikurangi SK, sehingga 2 dikurangi 1 sama dengan 1 per unit. Jadi, subsidi yang diterima oleh produsen adalah sebesar 1 per unit. Selanjutnya, yang C, berapa besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Nah, di sini rumusnya yaitu S sama dengan S dikali nilai Q setelah subsidi. Sehingga 2 dikali 6 sama dengan 12. Sehingga subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu sebesar 12. Langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu turunan fungsi. Nah, di sini terdapat contoh soal diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dikali 4x ditambah 5. Maka f turunan kedua 5 adalah, nah, penyelesaiannya pertama kita kalikan terlebih dahulu yang di dalam kurung tersebut, sehingga di sini kita dapatkan hasilnya 4x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 8x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 12x ditambah 15. Selanjutnya kita lakukan turunan pertama dari 4x pangkat 3. Jadi di sini kita kalikan 3 dikali 4 yaitu 12. Nah, sehingga yang pangkatnya 3 tadi itu kita kurangi 1 sesuai dengan rumusnya. Sehingga di sini didapatkan 12x pangkat 2. Begitu juga seterusnya dengan yang lain dengan cara yang sama. Sehingga turunan pertama di sini kita dapatkan 12x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 16x ditambah 10 ditambah 12. Selanjutnya kita turunkan satu kali lagi sesuai permintaan yang ada di soal, sehingga untuk yang pertama 12x pangkat 2 itu diturunkan menjadi 2 dikali 12 24, dan pangkatnya itu 2 dikurang 1 1, jadi satunya tidak perlu ditulis lagi, sehingga turunan kedua dari fungsi ini didapatkan 24x ditambah 10 ditambah 16, sehingga di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu 24x ditambah 26. Selanjutnya tinggal kita substitusikan saja nilai 5 tadi dan kita mendapatkan hasil 146. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan turunan untuk fungsi fx sama dengan 3x ditambah 10 per x min 3. Maka untuk penyelesaiannya, dari fungsi tersebut dapat kita dapatkan untuk nilai u-nya yaitu 3x plus 10. Nah, nilai u ini kita turunkan sehingga u aksennya yaitu 3. Kemudian nilai v-nya yaitu x min 3. Dan kita turunkan sehingga mendapatkan nilai v aksen sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk rumus dari turunan pembagian ini yaitu U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Langsung kita substitusikan pada rumus nilai yang sudah kita dapatkan tadi, sehingga menjadi 3 dikali X min 3 dikurang 3X ditambah 10 dikali 1 dibagi X min 3 kuadrat. Nah, kita kalikan 3 dikali X itu 3X, kemudian 3 dikali min 3 itu min 9, dikurang
3X dikali 1 itu 3X, kemudian 10 dikali 1 min 10. Mengapa dia min? Karena di sebelum tanda kurung itu adalah tanda minus, sehingga dia mengikuti tanda tersebut, sehingga nilai 10 itu menjadi minus. Kemudian dibagi X min 3 pangkat 2. Untuk X min 3 pangkat 2 ini tetap seperti itu, tidak diubah karena sesuai dengan rumusnya. Sehingga di sini kita dapatkan untuk nilai dari F aksen X-nya yaitu min 19 dibagi X min 3 kuadrat. Maka turunan dari fungsi fx sama dengan 3x plus 10 dibagi x min 3 yaitu adalah min 19 per x min 3 kuadrat. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan ke materi yang ketiga yaitu keuntungan produsen. Di sini terdapat contoh soal perusahaan Andi memproduksi kain batik sebanyak 500 unit. Dalam proses produksi, perusahaan batik tersebut mengeluarkan biaya tetap sebesar 20 juta rupiah dan biaya variabel sebesar 26.000 untuk tiap unit kain batik. Selanjutnya, perusahaan tersebut mampu menjual kain batik sebanyak 475 unit dengan harga 75.000 per unit. Berdasarkan keterangan tersebut, berapa laba atau rugi yang diperoleh perusahaan Andi? Nah, untuk penyelesaiannya diketahui Q produksi yaitu tadi 500 unit. Kemudian TFC yaitu total fixed cost-nya yaitu tadi pada soal sebesar 20 juta rupiah. Kemudian ada juga variable cost-nya yaitu 26.000 per kain. Selanjutnya untuk nilai Q dari penjualannya tadi perusahaan ini mampu menjual sebanyak 475 unit dengan harganya yaitu price-nya adalah 75.000 per kain. Di sini yang ditanya nilai berapa laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan Andi. Untuk dapat mengetahui berapa laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan Andi, maka di sini kita dapat menggunakan rumus total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost, di mana total variable cost-nya itu dapat kita cari melalui variable cost dikali dengan quantity, sehingga total cost sama dengan total fixed cost ditambah variable cost dikali quantity, yaitu 20 juta ditambah 26.000 dikali 500, 20 juta ditambah 13 juta sehingga mendapatkan hasil 33 juta rupiah. Selanjutnya kita harus mencari total revenue-nya dengan mengalihkan P dan Q, yaitu 75.000 dikali 475 sehingga mendapatkan hasil 35.625.000 rupiah. Sehingga di sini laba atau ruginya dapat kita ketahui dengan cara total revenue dikurangi dengan total cost, yaitu 35.625.000 dikurang 33 juta rupiah sehingga mendapatkan hasil 2.625.000. Nah, di sini perusahaan memperoleh laba karena total revenue-nya lebih besar daripada total cost. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah. Pada video MSG kali ini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah pengantar akuntansi dan materi akuntansi perusahaan dagang. Nah, langsung saja kita langsung ke materi. Jadi untuk akuntansi perusahaan dagang itu sendiri berbeda dengan perusahaan jasa, di mana perusahaan dagang ini memiliki 2 periode untuk melakukan pencatatannya, di mana ada periode maksud saya metode periodik dan metode perpetual.
Bedanya adalah yang pertama, catatan yang dengan metode perpetual ini terjadi pencatatan yang kontinu dan terperinci mengenai barang dagangan yang dibeli atau yang dijual. Kemudian mempunyai buku tambahan atau kartu persediaan. Kemudian metode perpetual itu tidak perlu dilakukan penghitungan persediaan kecuali pada akhir tahun untuk menyusun laporan keuangan. Dapat digunakan untuk semua jenis barang, kemudian baik untuk pengendalian persediaan barang dagangan, karena kapanpun manajemen ingin mengetahui berapa besarnya posisi persediaan barang dagangan di gudang, maka data langsung tersedia di dalam buku besar. Nah, kemudian dengan metode perpetual ini untuk akun pembelian, retur pembelian, dan penyesuaian harga beli serta ongkos angkut masuk itu dicatat ke dalam akun persediaan dengan tidak terpisah. Nah, kemudian dengan sistem periodik itu tidak ada pencatatan atas persediaan untuk semua pembelian dan penjualan. Kemudian tidak mempunyai buku tambahan atau kartu persediaan. Penghitungan persediaan itu harus dilakukan paling tidak setahun sekali untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian biasanya digunakan untuk barang dagangan yang murah-murah saja. Nah, pengendalian persediaan barang dengan metode periodik ini pada akhir periode perlu dilakukan perhitungan fisik persediaan barang dagangan yang ada, lalu dibuat ayat jurnal penyesuaiannya, kemudian dicatat besar untuk diketahui besarnya persediaan akhir yang ada di gudang. Nah, kemudian untuk metode periodik ini untuk akun pembelian itu dicatat dalam akun pembelian. Begitu juga dengan akun potongan pembelian, retur pembelian, dan penyesuaian harga beli serta ongkos angkut itu dicatat secara terpisah. Nah, langsung saja kita masuk ke soal bagian 1, mencatat pembelian. Nah, untuk mencatat pembelian, itu pembelian terletak di bagian debit dan kas atau hutang dagang itu terletak di bagian kredit, dicatat di bagian kredit. Nah, untuk yang pertama-tama kita bahas dengan metode sistem periodik. Nah, sistem periodik ini 1 Mei toko Umar membeli 100 pasang sepatu dari toko Huzaifah secara tunai. Nah, dengan sistem periodik itu pembelian tercatat di bagian debit dan kas yang tercatat di bagian kredit itu yang secara tunainya. Tapi berbeda dengan pencatatan yang dilakukan secara kredit. Langsung ke contoh soal. 1 Mei toko Umar membeli 100 botol parfum kepada toko Khalid dengan termin 2/10, N/30, FOB shipping point sebesar 12.000. Nah, untuk akun kredit ini terdapat termin yang artinya bahwa termin 2/10, N/30 itu artinya bahwa pembeli akan mendapatkan diskon pembelian sebesar 2% apabila pembeli tersebut membayar dalam jangka waktu selama 10 hari. Nah, kemudian untuk pelunasan kredit tersebut di dalam jangka waktu 30 hari tanpa adanya diskon pembelian. Nah, dengan pencatatannya, pembelian yang tercatat di bagian debit sebesar 12.000 dan utang dagang tercatat di bagian kredit sebesar 12.000. Nah, kemudian untuk mencatat pembelian dengan metode perpetual itu sama saja, hanya saja yang berbeda adalah akun yang tercatat yaitu di akun persediaan barang dagang. Nah, di mana pada soal 1 Mei toko Umar membeli 100 pasang sepatu dari toko Huzaifah secara tunai sebesar 20.000. Nah, untuk metode perpetual itu dicatat sebagai persediaan barang dagang yang bertambah di bagian debit sebesar 20.000 dan kas itu berkurang di bagian kredit sebesar 20.000. Begitu juga dengan yang kredit. Nah, persediaan barang dagangnya itu bertambah di bagian debit dan utang dagangnya itu berkurang di bagian kredit.
maksud saya utang dagangnya itu bertambah di bagian kredit dan persediaan barang dagangnya itu tercatat di bagian debit karena dia bertambah. Nah, kemudian untuk mencatat penjualan bagian 1, sistem menggunakan sistem periodik 2 Mei toko Umar menjual beberapa pasang sepatu kepada toko Khadijah secara tunai senilai 50.000. Nah, kan ini penjualan, berarti kas itu dicatat di bagian debit dan penjualan dicatat di bagian kredit. Nah, untuk yang secara kreditnya, 2 Mei toko Umar menjual beberapa botol parfum kepada toko Uwais Al-Karni dengan termin 2/10 N/30 FOB shipping point sebesar 30.000. Nah, piutang dagangnya itu bertambah di bagian debit, dicatat di bagian debit, dan penjualannya itu dicatat di bagian kredit masing-masing sebesar 30.000. Nah, kemudian terdapat untuk mencatat penjualan dengan metode perpetual. Nah, dengan metode perpetual ini, kas atau piutang dagang itu dicatat di bagian debit dan penjualannya itu di bagian kredit. Nah, juga harus dibuat harga pokok penjualan dan persediaan barang dagangan, di mana persediaan barang dagangan itu dicatat di bagian kredit dan harga pokok penjualan itu tercatat di bagian debit. Langsung saja ke contoh soal. 2 Mei toko Umar menjual beberapa pasang sepatu kepada toko Khadijah secara tunai sebesar 50.000. Nah, harga pokok penjualan barang yang dijual itu sendiri senilai 12.000. Nah, ini kan menggunakan metode perpetual. Perpetual itu sendiri seperti yang di awal dikatakan bahwa lebih mengetahui berapa sih barang dagangan yang ada di gudang saat ini. Dan jadi untuk itu perlu dicatat persediaan barang dagang. Nah, yang pertama, kas itu tercatat di bagian debit sebesar 50.000 dan penjualan itu bertambah di bagian kredit sebesar 50.000. Seperti yang sudah saya bilang bahwa untuk mengetahui persediaan barang dagangan karena menggunakan metode perpetual itu perlu dicatat sebesar 12.000 di bagian kredit dan harga pokok penjualan sebesar 12.000 yang bertambah di bagian debit. Begitu juga dengan apabila tercatat di bagian secara kreditnya, itu yang tercatat adalah piutang dagang yang bertambah di bagian debit dan penjualan itu yang juga bertambah di bagian kredit masing-masing sebesar Rp20.000 dan harga pokok penjualan yang bertambah di bagian debit Rp5.000 dan persediaan barang dagang yang keluar itu maksud saya berkurang itu sebesar Rp5.000. Nah, kemudian akun yang ketiga ada retur pembelian dan potongan pembelian. Retur pembelian itu dapat terjadi apabila barang yang dibeli rusak, cacat, atau tidak cocok dan sudah melalui kesepakatan atas pembelian barang. Tetapi perusahaan dapat melakukan pilihan lain atas barang yang mau diretur dengan cara memberikan pengurangan harga. Nah, dengan sistem periodik itu dicatat adalah kas atau utang dagang yang tercatat di bagian debit atau kredit itu disesuaikan dan retur dan akun yang terkait yaitu retur dan potongan pembelian. Langsung saja terdapat info untuk 1 Mei toko Umar membeli 100 botol parfum kepada toko Khalid dengan termin 210 3N/30 FOB shipping point sebesar 12.000. Nah, soalnya yaitu 3 Mei meretur 5 botol parfum kepada toko Khalid yang dibeli pada tanggal 1 karena salah varian produk. Nah, akun yang tercatat yaitu utang dagang dan retur potongan pembelian. Utang dagang di sini dicatat di bagian debit sebesar 600 dan retur potongan pembelian dicatat sebagai di sebelah kredit sebesar 600. Nah, kemudian dengan metode perpetualnya itu kurang lebih sama, di mana utang dagangnya itu tercatat di bagian debit
Dan persediaan barang dagangan itu yang tercatat di bagian kredit sebesar 600. Nah, kemudian akun retur penjualan dan potongan penjualan. Retur dan potongan penjualan merupakan akun kontra dari pendapatan penjualan yang akan menurunkan jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang dagangan karena konsumen mengembalikan barang yang telah dibeli akibat adanya kerusakan atau kesalahan. Nah, akun yang terkait mengenai retur penjualan dan potongan penjualan ini yaitu retur dan potongan penjualan, dan kemudian ada kas atau piutang. Kas apabila transaksi dilakukan secara tunai dan piutang dilakukan secara kredit. Nah, info kan pada 2 Mei toko Umar itu menjual beberapa pasang sepatu kepada toko Khadijah secara tunai senilai 50.000. Nah, soalnya pada tanggal 4 Mei-nya dia menerima retur sepatu dari toko Khadijah yang sudah dibayar tanggal 2 Mei karena salah sepatu yang diinginkan adalah sepatu pria, bukan sepatu wanita. Nah, jadi akun yang tercatat yaitu retur dan potongan penjualan itu sebesar 50.000 di debit dan kas itu sebesar 50.000 di kredit. Nah, sedangkan untuk sistem perpetualnya itu infonya ada 2 Mei toko Umar menjual beberapa pasang sepatu kepada toko Khadijah secara tunai senilai Rp50.000. Nah, harga pokok penjualan barang yang dijual senilai Rp12.000. Nah, kemudian pada tanggal 4 Mei-nya menerima retur sepatu kepada toko Khadijah yang telah dibayar tanggal 2 Mei karena salah sepatu yang diinginkan adalah sepatu pria bukan wanita. Nah, maka pencatatannya pada metode perpetual yaitu retur dan potongan penjualan itu tercatat di bagian debit dan kasnya tercatat di bagian kredit karena berkurang kan, jadi sebesar 50.000 dan persediaan barang dagangannya itu kan kembali. Nah, jadi bertambah di bagian debit sebesar 12.000 dan harga pokok penjualannya sebesar 12.000 di bagian kredit. Kemudian ada biaya angkut atau beban kirim. Nah, yang pertama kita catat sebagai kita menempatkan diri sebagai pembeli. Nah, ayat jurnal pencatatan dengan sistem periodiknya. Jadi untuk biaya angkut ini ada 2, yaitu free on board shipping point atau yang dimaksudkan adalah beban angkut ini ditanggung oleh pembeli atau hak kepemilikan berpindah pada saat persediaan lepas dari tempat usaha penjual. Nah, kemudian ada yang namanya free on board destination point atau beban angkut atau biaya beban kirim ini akan ditanggung penjual saat barang telah sampai di tempat tujuan. Nah, kemudian yang pertama kita memposisikan sebagai pembeli, ditetapkan free on board shipping point. Nah, yang harusnya dicatat yaitu beban kirim pembelian yang tercatat di bagian debit dan kas atau piutang atau utang dagang itu disesuaikan kas atau kreditnya. Nah, kemudian yang kedua ada posisi sebagai pembeli diterapkan free on board destination. Nah, pada ini kan free on destination, FOB destination itu ditanggung oleh penjual. Maka apabila kita menempatkan diri sebagai pembeli, maka itu tidak apa jika tidak perlu dibuat. Nah, langsung saja pada soal 1 Mei, toko Umar membeli 100 botol parfum kepada toko Khalid dengan termin 2/10 N/30 FOB shipping point sebesar 12.000. Nah, 5 Mei dia membayar ongkos kirim pembelian 100 botol parfum 1 Mei senilai Rp100. Nah, akun yang tercatat yaitu beban kirim pembelian yang terletak di bagian debit dan kas itu berkurang, maka dicatat di bagian kredit masing-masing sebesar 100.
kemudian untuk 5 Mei, toko Umar membeli 100 botol air kepada toko Nusaibah dengan termin 2/10 N/30 FOB destination point sebesar 100.000, biaya kirim sebesar 1.000. Nah, kita kan pada kali ini memposisikan diri sebagai pembeli, dan diketahui di soal beban angkut kirim dengan destination point, di mana destination point itu yang menanggung adalah penjual. Maka jurnal beban kirim pada kali ini tidak perlu dibuat. Nah, kemudian dengan sistem periodik, biaya angkut sebagai penjual. Nah, kan FOB shipping point ditanggung pembeli dan FOB destination point itu ditanggung oleh penjual. Nah, kita kali ini memposisikan diri sebagai penjual. Yang pertama, 7 Mei, toko Umar menjual beberapa pasang sendal kepada toko Abu Hurairah termin 5/10 N/30 FOB destination point sebesar 10.000, ongkos angkut sebesar 500. Maka pencatatannya yaitu beban kirim penjualan yang bertambah di bagian debit dan kas yang berkurang di bagian kredit. Nah, kemudian ada soal lagi. 15 Mei, toko Umar menjual beberapa 5 sepeda kepada toko Abu Darda termin 5/10 N/30 FOB shipping point. Nah, sebesar 80.000, ongkos angkut diperkirakan 700. Karena kita kali ini memposisikan diri sebagai penjual dan diketahui di soal adalah FOB shipping point, maka pencatatan untuk beban angkut biaya angkut atau beban kirim pada kali ini tidak masalah jika tidak dibuat. Nah, kemudian dengan metode sistem perpetual, yang pertama, posisi sebagai pembeli diterapkan free on board shipping point. Nah, langsung ke contoh soal. 1 Mei, toko Umar membeli 100 botol parfum kepada toko Khalid dengan termin 2/10 N/30 FOB shipping point sebesar 12.000. Nah, pada tanggal 5 Mei-nya membayar ongkos kirim pembelian 100 botol parfum 1 Mei senilai Rp100. Nah, dengan metode perpetual ini yang dicatat adalah persediaan barang dagang yang dicatat di bagian debit sebesar 100 dan kas yang berkurang dicatat di bagian kredit sebesar 100. Nah, untuk FOB destination point, karena kita pada kali ini memposisikan diri sebagai pembeli, maka yang FOB destination point tidak masalah jika tidak dibuat. Nah, untuk beban biaya angkut sebagai penjual dengan metode perpetual, langsung saja ke soal. 7 Mei, toko Umar menjual beberapa pasang sendal kepada toko Abu Hurairah termin 5/10 N/30 FOB destination point. Nah, kita kan memposisikan diri sebagai penjual nih, jadi yang dicatat adalah beban kirim penjualan yang dicatat di bagian debit sebesar 500 dan kas yang berkurang dicatat di bagian kredit sebesar 500. Nah, kemudian untuk soal yang terdapat keterangan FOB shipping point, karena kita memposisikan diri sebagai penjual dengan metode perpetual pada kali ini, maka tidak masalah jika tidak dicatat untuk transaksi yang tertuliskan FOB shipping point. Nah, kemudian ada diskon pembelian. Diskon tunai merupakan hadiah berupa potongan harga yang diperoleh pembeli karena pembayaran masih dalam rentang waktu memperoleh diskon. Nah, info 1 Mei, toko Umar membeli 100 botol parfum kepada toko Khalid dengan termin 2/10 N/30 FOB shipping point sebesar 12.000. Nah, pada tanggal 8 Mei-nya, toko Umar melunasi pembelian 100 botol parfum tanggal 1 Mei. Nah, langsung di pencatatannya, utang dagang sebesar 12.000 dan kasnya sebesar 11.760 di bagian kredit dan diskon pembelian sebesar 240 di bagian kredit. Diskon pembelian dapat dari mana? Sebesar 240 itu kan dibilang bahwa terminnya itu 2/10, maka 2/10 kali 12.000 sebesar 240. Nah,
itu maksudnya kita telah memperoleh diskon pembelian sebesar 240. Jadi kas yang tinggal kita keluarkan itu yang seharusnya kita keluarkan 12.000 tapi memperoleh diskon pembelian sebesar 240, maka kas yang kita keluarkan sebesar 11.760. Nah, kemudian jika tidak memanfaatkan potongan, langsung saja berarti utang dagang yang tercatat di bagian debit sebesar 12.000, begitu juga dengan kas yang tercatat di bagian kredit sebesar 12.000. Nah, untuk diskon pembelian dengan sistem perpetual itu sama saja, dimana utang dagang yang tercatat sebagai di bagian debit sebesar 12.000 dan kas sebesar 11.760 persediaan barang dagang yang tercatat di bagian kredit sebesar 240. Nah, jika tidak memanfaatkan potongan, maka akun yang terkait yaitu hanya utang dagang dan kas saja, yang masing-masing terletak di bagian debit dan kredit. Kas di kredit masing-masing sebesar 12.000. Nah, kemudian diskon penjualan dengan sistem periodik. 2 Mei, Toko Umar menjual beberapa botol parfum kepada Toko Uwais Al-Qarni dengan termin 2/10 N/30 FOB shipping point. Nah, pada tanggal 9 Mei-nya itu menerima pelunasan dari Toko Uwais Al-Qarni atas penjualan parfum tanggal 2 Mei. Nah, akun yang tercatat yaitu kas dan diskon penjualan yang dicatat di bagian debit dan piutang dagang yang berkurang dicatat di bagian kredit. Nah, kemudian kasnya sebesar 29.400 dan diskon penjualannya sebesar 600. Piutang dagangnya sebesar 30.000. Diskon penjualan itu kan 2/10. 2/10 dikali 30.000, maka diskon penjualan yang kita peroleh sebesar 600. Nah, kasnya menjadi bertambah sebesar 29.400 yang diperoleh dari 30.000 dikurangi dengan 600, maka piutang dagangnya sebesar 30.000 di bagian kredit. Nah, kemudian apabila tidak memanfaatkan potongan, kas yang tercatat di bagian debit dan piutang dagang yang tercatat di bagian kredit masing-masing senilai 30.000. Kemudian untuk metode perpetualnya, kas dan diskon penjualan itu sebesar 29.400 dan 600 yang dicatat di bagian debit. Kemudian piutang dagangnya itu tercatat di bagian kredit sebesar 30.000. Apabila tidak memanfaatkan potongan, kas dan piutang dagang sebesar 30.000, di mana kas tercatat di bagian debit dan piutang dagang di bagian kredit. Nah, jika sudah selesai kita menjurnal dari soal-soal yang sudah kita kerjakan, itu langsung saja kita masukkan saldo-saldo yang sudah kita peroleh dari jurnal tadi ke jurnal umum sebelum penyesuaian. Langsung kita input saja angka-angka yang sudah diperoleh dan diurutkan seperti ini, dan disesuaikan peletakan debit kreditnya, di mana harta dan beban itu terletak di bagian debit, sedangkan utang, modal, dan pendapatan itu terletak di bagian kredit. Nah, apabila sudah membuat jurnal umum, maka dilanjutkan dengan membuat buku besar, di mana buku besar ini adalah menggolongkan akun-akun dan menghitung saldo-saldo yang khusus akun tersebut untuk memperoleh saldo akhirnya. Ini buku besar sebelum penyesuaian. Nah, setelah buku besar sebelum penyesuaian dapat diperoleh neraca saldo sebelum penyesuaian. Dan neraca saldo sebelum penyesuaian diperoleh dari saldo akhir yang telah diperoleh dari buku besar sebelumnya yang telah kita peroleh. Nah, jika sudah dari debit dan kreditnya itu kita jumlahkan, dan ini harus balance, dimana pada neraca saldo sebelum penyesuaian pada kali ini
terdapat sebesar 8.550 untuk di bagian debit dan 8.550 juga untuk di bagian kredit. Nah, kemudian setelah memperoleh neraca saldo sebelum penyesuaian, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah untuk menyesuaikan, di mana penyesuaian ini berkaitan dengan pemutakhiran laporan keuangan agar lebih akurat dan sesuai dengan SAK, serta nilainya tidak kebesaran atau overstate maupun kekecilan. Nah, implikasi yang diharapkan dari penyesuaian ini agar tidak terjadi salah saji dalam laporan keuangan. Nah, kemudian langsung saja di metode perpetua, hasil perhitungan fisik itu dapat sangat mungkin terjadi berbeda dengan jumlah saldo yang ditunjukkan di dalam buku besar. Nah, apabila perhitungan fisik lebih kecil dari catatan perusahaan dicatat sebesar selisih perhitungannya, dengan harga pokok penjualan itu dicatat di bagian debit dan persediaan barang dagang itu tercatat di bagian kredit. Nah, kemudian apabila perhitungan fisik lebih besar dari catatan perusahaan, maka dicatat juga sesuai selisih perhitungannya, di mana persediaan barang dagangannya dicatat di bagian debit dan harga pokok penjualannya dicatat di bagian kredit. Nah, langsung saja di contoh soal yang pertama, yaitu perhitungan fisik persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 200. Sedangkan di daftar saldo penyesuaiannya itu sebesar 230 kan. Maka 230 dikurangi dengan 200 sebesar 30. Jadi yang dicatat di bagian debit adalah harga pokok penjualannya sebesar Rp30 dan persediaan barang dagangnya yang dicatat di bagian kredit sebesar Rp30. Nah, kemudian perhitungan fisik persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp300, sedangkan di daftar saldonya itu sebesar 230 kan. Jadi 300 dikurangi 230 itu sebesar 70. Yang berbeda adalah persediaan barang dagang itu dicatat di bagian debit sebesar 70 dan harga pokok penjualannya di bagian kredit sebesar 70 juga. Nah, kemudian dengan metode periodik kita kan belum mengetahui berapa persediaan barang yang ada dengan metode periodik kan. Jadi saat akhir periode itu baru kita hitung. Nah, cara menghitungnya adalah untuk menghitung terlebih dahulu harga pokok penjualan. Nah, untuk mengetahui harga pokok penjualannya dapat dihitung dengan mengetahui saldo awal persediaan. Nah, saldo awal persediaan itu dapat dilihat pada neraca saldo paling utama. Maksud saya paling pertama. Nah, biasanya itu pada saat awal bulan atau awal tahun sebelum jurnal umum. Nah, itu ditambah dengan pembelian yang dikurangi dengan retur dan potongan pembelian dan diskon pembelian. Jadi pembeliannya itu bisa dilihat di neraca saldo sebelum penyesuaian sebesar 745 dan dikurangi dengan retur dan potongan pembelian yang bisa dilihat di neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, dan dikurangi lagi dengan diskon pembelian sebesar 5. Jadi 745 dikurang 30 sebesar 715. Nah, 715 ini sudah dikurang yang dinamakan dengan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih itu ditambah lagi dengan beban kirim pembelian sebesar 15, maka diperolehlah sebesar 730. Nah, 730 ini ditambah lagi dengan persediaan ditambah lagi dengan saldo awal persediaan tadi, maka diperolehlah persediaan yang tersedia untuk dijual sebesar 830. Nah, 830 ini dikurangi lagi dengan persediaan saldo akhir persediaan sebesar 200, maka penjualannya harga pokok penjualannya diperoleh sebesar 630.
Penyesuaian berikutnya, bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember. Nah, pada daftar saldo sebelum penyesuaiannya itu kan sebesar 50. Tapi itu sampai tahun berikutnya, sedangkan yang di sini hanya sampai Desember, hanya sampai tahun ini saja. Jadi 50 itu dibagi dua, maka sebesar diperolehlah beban asuransinya yang dicatat di bagian debit sebesar Rp25 dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp25 di bagian kredit. Nah, kemudian untuk penyesuaian berikutnya, perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019 saldo akhir sebesar Rp10. Sedangkan di daftar saldo sebelum penyesuaian itu sebesar 40. Nah, karena yang dicari adalah berapa sisanya, maka 40 dikurangi dengan 10. Maksud saya perlengkapan yang sudah dipakai, maka 40 dikurangi dengan 10, maka beban perlengkapan dicatat di bagian debit sebesar 30 dan perlengkapan dicatat di bagian kredit sebesar 30 juga. Nah, kemudian peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019. Estimasi masa pakai 2 tahun, nilai sisa Rp20, metode garis lurus. Nah, metode garis lurus itu dapat diperoleh dari nilai yang ada di daftar saldo itu dikurangi dengan nilai sisa dan hasilnya nanti dibagi dengan umur ekonomis. Nah, nilai pada daftar saldo untuk akun peralatan toko ini sebesar 140. Nah, kemudian nilai sisanya diketahui sebesar 20, maka diperolehlah 120. Nah, 120 itu dibagi dengan umur ekonomis selama 2 tahun. Maka 120 dibagi 2 sama dengan 60. Maka diperolehlah beban depresiasi peralatan kantor sebesar Rp60 dan akumulasi depresiasi peralatan toko. Nah, akumulasi depresiasi peralatan tokonya juga sebesar Rp60 di bagian kredit. Nah, kemudian terdapat penyesuaian berikutnya mengenai peralatan kantor yang dibeli pada tanggal 1 September 2018, estimasi masa pakai 2 tahun, nilai sisa Rp0 dan metode garis lurus. Nah, pada daftar saldo sebelum penyesuaian itu diketahui bahwa peralatan kantor sebesar 60 dan tidak memiliki nilai sisa, umur ekonomis selama 2 tahun, maka 60 dibagi 2 sebesar 30. Nah, pencatatannya itu beban depresiasi peralatan kantor sebesar Rp30 dan akumulasi depresiasi peralatan kantor itu di bagian kredit sebesar Rp30. Nah, kemudian penyesuaian berikutnya terdapat pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 28 tiap bulan. Nah, bulan Desember ini toko tetap buka selama tanggal 29 sampai 31 Desember. Gaji karyawan Rp5 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 orang staf penjualan dan 2 orang staf administrasi. Nah, pada soal ini toko tetap buka selama tanggal 29 sampai 31, 29, 30, 31 berarti 3 hari. Terdapat penyesuaian gaji di mana beban gaji penjualan itu sebesar 75 yang diperoleh dari selama 3 hari dikali gaji per harinya sebesar Rp5, maka 5 kali 3 15 dan dikalikan dengan 5 orang. Diperolehlah beban gaji penjualan di bagian debit sebesar Rp75 dan beban gaji administrasi sebesar 30 yang diperoleh dari 3 dikali 5 dan dikali 2. Kemudian utang gaji yang dicatat di bagian kredit sebesar Rp105 diperoleh dari 75 ditambah dengan 30.
itu adalah total beban gaji. Nah, kemudian penyesuaian berikutnya terdapat tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020. Total tagihan Rp10 dan dialokasikan toko 40% dan kantor 60%. Nah, 40% dari Rp10 adalah 4 dan 60% dari Rp10 adalah Rp6. Maka beban listrik, air, telepon, dan toko itu dicatat di bagian debit sebesar Rp4 dan beban listrik, air, telepon, kantor itu sebesar Rp6 di bagian debit. Nah, beban yang masih harus dibayar sebesar Rp10. Kemudian penyesuaian berikutnya, utang bank dengan BRI untuk modal kerja dengan bunga 10% per tahun selama 4 tahun. Nah, pinjaman cair pada tanggal 1 September 2019. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 September 2020. Nah, utang bank kan sebesar Rp30. Bunga per tahun sebesar 10%. Nah, diperoleh dari 30 kali 10% sama dengan Rp3. Jadi, bunga per tahunnya adalah Rp3. Nah, karena sudah diperoleh bunga per tahun sebesar Rp3, maka per bulannya 3 dibagi 12 sama dengan 0,25 rupiah. Nah, laporan diminta di bulan Desember, maka September sampai Desember itu kan 4 bulan. Nah, 4 bulan dikali 0,25 itu sama dengan 1 rupiah. Jadi beban bunganya yang dicatat di bagian debit dan utang bunganya dicatat di bagian kredit sebesar Rp1. Nah, sudah selesai kita membuat menyesuaikan laporan maksud saya daftar saldo sebelum penyesuaian dengan yang terjadi di lapangan sesungguhnya. Maka yang selanjutnya harus kita lakukan adalah menyusun daftar saldo setelah penyesuaian. Yang perlu diperhatikan adalah ini hanya contoh perpetualan. Nah, ini terdapat penyesuaian seperti pada akun persediaan barang dagang yang pada awalnya sebelum disesuaikan itu sebesar 230. Setelah terjadi penyesuaian sebesar 30, maka dikurangkan 230 dikurang dengan 30, maka hasilnya sebesar 200. Untuk neraca saldo setelah penyesuaian terdapat lagi untuk akun asuransi dibayar di muka sebesar 50, sedangkan terdapat penyesuaian sebesar 25. Maka untuk saldo akhir setelah penyesuaian asuransi dibayar di muka menjadi sebesar Rp25. Nah, begitu seterusnya sampai semua akun sudah disesuaikan dan sudah diperoleh total dari nilai yang ada di debit dan yang ada di kredit. Di sini yang di debit ada sebesar 2.396, begitu pula yang ada di kredit sebesar 2.396. Nah, kemudian menyusun daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, kemudian maksud saya adalah menyusun kertas kerja setelah penyesuaian. Nah, kertas kerja setelah penyesuaian itu terdapat daftar saldo sebelum penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Nah, daftar saldo sebelum penyesuaian itu sudah kita peroleh sebelum penyesuaian tadi, dan kemudian tabel penyesuaian itu kita peroleh saat melakukan penyesuaian yang antara pencatatan yang kita lakukan dengan yang terjadi di lapangan sesungguhnya. Kemudian baru kita memperoleh daftar saldo setelah penyesuaian. Ini juga sudah kita peroleh bersama-sama tadi. Maka yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi dapat diperoleh dengan mengurangi total pendapatan dan
dikurangkan dengan total beban. Nah, di sini total pendapatan, maksud saya total penjualan sebesar 1.960, kemudian total bebannya sebesar 1.220. Nah, maka dikurangkan total penjualan dikurangkan dengan total beban, maka diperoleh sebesar 739. Nah, 739 ini diletakkan di bagian debit karena ini merupakan dari laba perusahaan. Nah, apabila laba perusahaan ini ditambahkan dengan jumlah beban tadi, maka hasilnya pasti akan sama dengan jumlah penjualan, yaitu sebesar 1.960. Nah, kemudian ada laporan posisi keuangan, di mana akun yang terlibat untuk posisi keuangan ini hanya akun bernomor 1, 2, dan 3. Dan perlu disesuaikan lagi antara debit dan kreditnya, di mana yang harusnya masuk debit dan di mana yang harusnya masuk kredit. Nah, di sini yang setelah kita masukkan antara debit dan kreditnya, akun bernomor 1, 2, dan 3, diperolehlah total debit sebesar 1.175 dan total kreditnya sebesar 436. Nah, apabila kredit ini ditambahkan dengan laba yang diperoleh perusahaan, yaitu sebesar 739, maka hasilnya akan sama dengan total yang ada di bagian debit, yaitu sebesar 1.175. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai akuntansi perusahaan dagang. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat membantu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.